Doti sendiri, yaitu arsitek Doti Widajani IAIA, beri tepuk tangan sekali lagi buat Bu Doti, selaku prinsipal dari Quadratura Indonesia. Beliau sosok wanita yang dikenal melalui pendekatan desain yang thoughtful, strong, berkarakter, serta memiliki perhatian besar terhadap kualitas ruang dan konteks dan keberlanjutan. Langsung aja Bu Doti, Ya, bisa ke paparannya. ya, terima kasih. Saya izin berdiri ya. Ya, silakan Bu. Oke. Selamat sore, pengurus IAI Nasional, rekan-rekan semua arsitek, dan juga rekan-rekan pemerhati arsitek. Pada kesempatan ini, saya ingin diskusi lah ini, update lah untuk terkait dengan material. Sebagai perencana kita tidak bisa istilahnya kita terikat oleh materiality, terikat dengan ini ya apa istilahnya bagaimana kita memilih material selection itu sangat penting, dan memang itu adalah bagian kita untuk memastikan bahwa desain yang kita jalankan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita melihat dulu tadi bicara tentang sustainability. Coated steel otomatis adalah material yang paling sustainable ya. Dia bisa di recycle 100% dan juga tentunya mempunyai nilai circular economy bisa berjalan, kemudian juga sangat penting perannya dalam di urbanisme itu sendiri. Dan memang carbon footprint yang ditinggalkan oleh coated steel ini sangat minimum, walaupun memang ada beberapa pendekatan atau penyempurnaan dari material ini sendiri supaya performanya bisa ditingkatkan. Jadi kalau kita melihat kembali ke agenda SDG, coated steel itu perlu dipertimbangkan di elemen di nomor 9 ya, SDG nomor 9, 11 dan 12 dan 13 seperti itu. Dan kalau kita melihat material itu sendiri ya, performance material, waktu kita mendesain, kita nggak hanya melihat desain aja, tapi kita harus punya juga di visi di town planning level. Kita semua harus punya kewajiban melihat sumbangan desain kita terhadap kota, terhadap suhu kota dan lain-lain. Ini salah satu contoh ya, kenapa pemilihan material terutama di fasa itu akan penting bagi perbaikan kualitas perkotaan kita. Itu adalah dampak tidak langsung dari selection material kita terutama di fasa. Ini contoh di Singapura ya, bahwa improvement quality of cities itu perlu didukung oleh regulasi-regulasi, dan di dalamnya juga tentunya ada material yang ada di dalamnya. Jadi ada beberapa kajian ya di sini bahwa beberapa pendekatan bahwa perlu ada metadata, kemudian juga memastikan bahwa landmark building ada footprintnya di kota kita. Kemudian juga skyrise greeners itu terjadi di perencanaan kita di kota. Dan juga tentunya kita perlu memastikan bahwa taman dalam perkotaan itu akan membantu kualitas udara kita, kualitas temperatur kita, supaya kota kita lebih layak untuk dihuni. Itu sangat penting, karena kadang-kadang kita berpikirnya di skala desain aja, desain dalam artian indah dan lain-lain, tapi bagaimana sumbangan desain kita terhadap kota itu perlu diperhatikan. Jadi ini tentunya kita perlu bekerjasama dengan pengambil keputusan dengan pemerintah untuk memastikan bahwa semua elemen-elemen ini menjadi satu dari sistem regulasi kita. Ya, kita sendiri juga perlu juga memahami tektonika ya. Tektonika di Indonesia, tektonika yang kita jalankan selama ini itu adalah pertama kita ya sebagai penilai lebih milih kayu, karena secara tradisi kita memang bekerja dengan kayu. Tektonika kita adalah tektonika kayu. Kemudian arsitek-arsitek, sebagian besar arsitek lebih suka ke beton misalnya gitu daripada ke baja. Kenapa? Karena secara edukasi di sistem pendidikan kita jarang tuh yang mengembangkan teknologi pendidikan atau pengetahuan berbasis baja. Mungkin hanya teman-teman kita di struktur yang mendevelop lebih lanjut tentang sistem dengan baja. Jadi itu yang menjadi concern jadi kita. Jadi kalau zaman saya dulu tuh mungkin kita hanya mengenal space frame ya, gitu. Tapi bagaimana baja itu bisa diolah itu sangat minim.
Dan kita juga harus memahami bahwa ada dua, begitu kita bicara dengan coated steel, apa bedanya dengan apa tadi aluminium composite panel atau SCP. Jadi semua memiliki sifat-sifat berbeda yang tentunya dengan aplikasi yang berbeda. Jadi ini adalah beberapa perbedaan antara penggunaan coated steel dan ACP ya, terkait dengan flatness, kemudian juga fire safety, kemudian juga pastinya acoustic performance, thermal performance, kemudian juga berat dan lain-lain. Ini yang mempengaruhi bagaimana kita mendesain dan bagaimana kita menggunakan coated steel dalam perencanaan kita. Jadi ini adalah beberapa pendekatan yang kita perlu pahami terkait dengan sifat material itu sendiri. Dan kita memang harapkan ya di dalam pendidikan, juga pendidikan di kampus maupun profesional, masalah-masalah material ini bisa dieksplor lebih lanjut. Jadi ada beberapa tadi, kalau terkait dengan SDG tadi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya, menjadi perhatian bagi kita semua. Untuk coated steel sendiri itu terkait dengan ketahanannya ya, dengan berat dan lain-lainnya. Kemudian juga waktu usia material sendiri. Jadi kalau kita memperhatikan teman-teman kita yang bekerja untuk di Osaka ya, itu ada, mereka harus memenuhi kriteria istilahnya LCA ya, Life Cycle Assessment. Itu mungkin nanti perlu jadi perhatian kita juga ya, untuk memahami semua material yang kita gunakan tuh LCA-nya seperti apa. Jadi longevity itu bagian dari bagaimana material ini bisa punya nilai lebih dalam isu sustainability. Kemudian juga tentunya untuk urban heat island tadi, ternyata si coated metal itu harus diberi istilahnya coating system ya, coating yang memastikan bahwa itu menjadi lebih dingin, kurang lebih seperti itu. Dan juga tentunya dengan menggunakan coated steel ini kita bisa memiliki tadi sistem struktur yang metode konstruksi yang lebih efisien. Jadi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan dalam mendesain dengan baja dan coated steel. Juga di SDG 12 ya, bagaimana ada isu tentang bagaimana recyclability dan juga bagaimana kita mengurangi intensitas dari material itu sendiri, dengan tadi kaitannya kembali kepada struktur sistem. Juga di climate action ya, ada hal berkaitan dengan embedded carbon dan operational carbon yang lebih efisien. Ya, jadi ini beberapa points ya, sustainable benefitnya dari coated steel terhadap tadi elemen-elemen ini. Jadi ini ada tentang high solar reflectance-nya, bagaimana kita mengurangi cooling load dan sumbangannya ke energi konservasi ya. Kemudian juga ada hal yang mengenai toxic runoff ya, kemudian juga self cleaning coating juga alloy durability-nya. Jadi ini adalah pertimbangan-pertimbangan penggunaan dari material itu sendiri. Ini adalah terkait dengan berat. Jadi begitu kita memilih selection suatu material, kita pastikan bahwa sumbangan material ini sangat membantu selain desain kita sendiri maupun bagaimana dia berkontribusi terhadap cost, terhadap kawasan atau urbannya sendiri dan lain-lain. Lebih seperti itu. Ini ada beberapa hal yang istilahnya bagaimana perbedaan antara penggunaan coated steel dan konkrit ya. Memang sebagian besar kita kan lebih pivot ke beton ya daripada steel tadi, karena pertama steelnya mahal, terus kembali lagi edukasi kita juga terbatas untuk pemanfaatan baja dan lain-lain. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi kendala dalam kita mengembangkan desain dengan coated steel. Tapi sebenarnya menjadi tantangan buat kita semua. Jadi ada beberapa hal ya, bahwa coated steel lebih recyclable, tapi embedded carbonnya lebih bervariasi. Kemudian juga kecepatan konstruksinya lebih tinggi, lebih baik kan gitu. Thermal mass-nya di sini rendah ya. Dan kalau di konkrit itu lebih tinggi. Kemudian secara gempa ya, terutama di kota-kota kita di Indonesia ini lebih baik performanya terhadap gempa kan, dan juga kalau di konkrit kan lebih kaku ya.
Dan memang secara pelaksanaan juga lebih, karena dari construction dia lebih efisien, dan kalau di konkret kan lebih tinggi pemakaian airnya. Kemudian juga secara istilahnya beban ya, kaitannya ke beban bangunan itu ini lebih ringan, sedangkan di konkret lebih berat lah. Jadi konsiderasi ini adalah hal yang membantu jadi parameter bagi kita untuk dalam desain yang lebih sustainable. Ini adalah beberapa hal ya terkait dengan desain ya. Ya, jadi kalau kita melihat tadi performance steel terhadap urban island, tentunya kita juga perlu melihat bagaimana komposisi bangunan itu sendiri. Biasanya kan kita semuanya all glass gitu ya. Walaupun glass sekarang tuh teknologinya tinggi dan juga bisa menyerap cahaya, melepaskan cahaya juga lebih baik. Tapi ada beberapa hal yang istilahnya perlu kita perhatikan di dalam terma perencanaan berkaitan dengan fasad. Jadi memang istilahnya WWR ratio ya, window wall ratio kita itu perlu kita perhatikan. Dan juga tadi materialnya apa aja yang kita gunakan di fasad, karena itu akan mempengaruhi performance bangunan itu sendiri. Jadi ini adalah beberapa catatan ya terkait dengan bagaimana kita harus bisa mengolah fasad kita, terutama kaitannya dengan sustainability itu, dan terutama kaitannya terhadap performance ke kota kita, ke urbanisme kita, yang lebih seperti itu. Ya, kita kalau bisa kita upayakan lah gitu ya, istilahnya ada rasio yang kita tetapkan tuh 30-10 atau 40-60. Jadi di beberapa kota di dunia sudah mulai pertimbangan itu secara regulasi WWR rasio itu terhadap fasad-fasad yang ada di perkotaan, supaya kita bisa kontrol ya kurang lebih temperatur yang ada di perkotaan kita, menjaga supaya tidak naik lebih dari 1,5 derajat. Dan ini ada beberapa isu tentang bagaimana kita memperbaiki istilahnya performance melalui desain dengan steel ya. Misalnya tentang bagaimana kita mendevelop material itu lebih baik secara teknis, kemudian juga penggunaan opak atau spandrel panels, kemudian juga shading device. Jadi kita nggak flat ya, rata-rata kan kalau kita desain udah flat rata, lalu dengan frame kaca. Tapi supaya itu lebih baik itu banyak strategi yang bisa kita lakukan ya. Jadi WWR ratio, kemudian kalau kita waktu kuliah itu ada place of the shadow ya, bagaimana kita mengolah permukaan itu supaya bisa lebih bicara, gitu, lebih politik. Itu banyak sistem yang kita gunakan untuk dengan mengintegrasikan itu sendiri. Ya, jadi ada beberapa hal yang kita pertimbangkan ya waktu mendesain. Itu adalah pastinya kita menentukan spesifikasi, memastikan bahwa material performance itu jadi penting. Dan kita harus memahami tadi life cycle assessment. Kemudian kita masih bahwa dengan life cycle assessment itu ke building performance kita. Dan juga bagaimana itu berdampak kepada environmental performance. Selain tadi ada cost yang akan mendrive. Kita kenapa pakai steel itu banyak tidak digunakan karena cost-nya lebih mahal, karena bahan baku baja masih lebih mahal. Lebih murah menggunakan konkrit. Tapi somehow kita perlu coba eksplor lebih lanjut dan upayakan kepada inisiatif juga pemerintah untuk memberikan istilahnya insentif agar penggunaan steel itu bisa lebih luas. Dan selain dari technical issue, tentunya ada aesthetic performance ya, yang kita bisa kembangkan dengan istilahnya desain dengan steel dan coated steel itu sendiri. Dan kalau kita lihat di beberapa pendekatan perencanaan di dalam dan di luar negeri, bahwa di dalam waktu merencanakan desain dengan steel dan coated steel itu ada hal terkait dengan ekspresi arsitektural dan structural. Kemudian juga tentang identity dan juga aesthetic impact terhadap tadi kawasan dan lingkungan kita. Ini yang supaya kita misalnya desain excellence kita tercapai dengan ya. Kalau di Indonesia sendiri memang eksplorasi dengan baja itu masih sangat terbatas. Biasanya kita lihat di yang bangunan-bangunan bentang lebar, di airport, di station,
di jembatan Cipu di Sudirman, dan juga mungkin juga di Jakarta International Stadium oleh PD. Jadi masih sangat terbatas, dan kita harapannya dengan ada Seal Award ini itu semua akan lebih berkembang dan menantang teman-teman arsitek semua untuk mengembangkan pendekatan dengan perencanaan desain dengan baja. Tadi mengingat isu sustainability. Nah, ini juga pernah saya sampaikan waktu itu, bagaimana kita melihat ya di dunia ini arsitek-arsitek yang mengeksplorasi baja gitu, steel ya, coated ya. Jadi semuanya pasti tahu apa Foster, kemudian Richard Rogers, kemudian juga Gehry, dan juga Glenn Murcutt. Mungkin level yang saat ini kita capai di Indonesia itu mungkin seperti Glenn Murcutt ya, karena pendekatannya lebih membumi dan banyak digunakan di perencanaan kita. Tapi kita masih perlu belajar banyak begitu kita mencapai untuk se-Santiago Calatrava gitu, se-Foster and Partners, seperti Richard Rogers mendesain ataupun Gehry. Karena apa? Kemampuan teknis kita yang mungkin perlu diimprove, dan juga kemampuan metode konstruksinya juga, availability materialnya juga, dan juga pelaksana yang mampu menjalankan ini. Jadi ini kalau kita lihat bagaimana eksplorasi Calatrava dengan baja ya, dan coated steel ya, jadi ekspresif, expressionnya sangat menunjukkan gitu. Materialnya juga berdasarkan eksplorasi. Eksplorasi itu begini ya rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kadang-kadang di Indonesia itu praktis itu menjauhkan kita dari vendor. Misalnya kita nggak boleh dekat-dekat sama bioskop nih gitu, karena alasan istilahnya aturan gitu, istilahnya etika. Tapi sebetulnya di negara lain kita tuh harusnya bisa bekerja sama untuk menemukan ilmu baru atau extended material yang bisa dikembangkan gitu. Misalnya di coating system dan lain-lain itu muncul dari kolaborasi kita dengan istilahnya penyedia bangunan material. Dan itu harus bisa terjadi di Indonesia ya, sama dengan kalau kita menguatkan step kita ya. Ya kalau kita lihat ini yang kita harapkan terjadi di Indonesia ke depan. Jadi eksplorasi dengan memahami tektonika baja selain dengan tektonika kayu. Kita lihat bagaimana eksplorasi dari ini Calatrava, dan misalnya keilmuan tentang coating sistem baja, kemudian coating sistemnya harus seperti apa, itu tumbuh bersamaan dengan desain yang berjalan. Ini juga untuk Foster ya, ada beberapa proyek Foster ini di Qatar, di Kuwait, dan di China. Ini juga mengeksplor tentang tadi pemanfaatan baja dan coated steel. Ini ada beberapa istilahnya perbandingan lah, bagaimana mereka menyiasati desainnya. Juga kita pasti bisa pakai ya, bagaimana mengeksplorasi tadi material ini dengan metode parametriknya. Jadi kita masih perlu waktu ya. Kadang-kadang yang paling istilahnya menyesatkan tuh kalau kita tidak memahami metode konstruksinya, technicality-nya, akhirnya jadi parametrik tapi yang detailnya di lapangan jadi tidak terjadi design excellence-nya. Jadi ada extended knowledge yang harus kita pakai. Tidak hanya di perencana tapi di pelaksana juga, dan memahami material itu bisa sejauh apa ditekuk dan lain-lain. Nah, ini yang lebih mengena di kita sampai saat ini ya, pendekatannya Glenn Murcutt ya, karena bioskop sendiri kan dari Australia nih, dan Glenn Murcutt, Cox itu kan semua rata-rata Australia pasti pakai bioskop gitu, dan ekspor berlanjut di perencanaan mereka. Jadi Glenn Murcutt ini lumayan banyak mengeksplorasi dengan tadi coated steel. Ini adalah beberapa karya Glenn Murcutt dan mendapatkan beberapa penghargaan di Jepang. Dan kita juga berkaitan dengan steel tadi dan coated steel, ya kita pahami Richard Rogers dan SHP. Mungkin teman-teman yang muda-muda mungkin
apa istilahnya kurang mendengar tentang Richard Rogers. Tapi mungkin zaman saya, mungkin zaman Pak Budi itu Richard Rogers itu dewanya untuk apa arsitektur yang sifatnya menggunakan baja. Seperti yang digunakan di Pompidou ini, juga dengan eksplorasi dengan baja di proyek-proyek lainnya. Jadi ya kita harus punya kecintaan kepada tektonika ya, baja dengan memahami juga sifat materialnya, seperti itu. Nah ini juga adalah karya-karyanya dari Rogers ya. Kalau Rogers itu lebih berwarna ya, lebih hidup gitu. Tidak sedingin tadi yang dari Gehry, Foster ya, dan juga yang lainnya. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi lebih menghidupkan material ini sendiri. Dan tadi berarti kan tidak hanya materialnya aja, base materialnya ya baja dan coated steel, tapi coating sistemnya apa aja itu yang harus kita baca lebih lanjut. Nah ini ada beberapa catatan bahwa pendekatan-pendekatan yang bersifat tadi menggunakan eksplorasi ini ya, itu memang biasanya rata-rata adalah selebrasi dari struktur ya, pendekatan perencanaan yang mengedepankan struktur, kemudian juga industrial estetik, kemudian juga memastikan bahwa memang menggunakan baja ini lebih sustainable dengan panjangnya masa life cycle materialnya, kemudian fleksibilitasnya, dan memang mempunyai nilai tambah dari sisi environmental. Jadi ini adalah beberapa hal ya yang perlu kita pertimbangkan dalam merencanakan tadi dengan baja dan coated steel. Dan saya harap dengan kerjasama IAI dan NS Bluescope itu membawa rekan-rekan semua ini bisa lebih maju ya dalam mengembangkan teknologi tektonika baja dan coated steel. Terima kasih.